wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alivia Aklarajwa dengan NIM 667022006061. Di sini saya akan menjelaskan dan menyebutkan 14 jurnal dan akan menyebutkan pokok masalah, gagasan, serta keunikannya. Dan jurnal-jurnal ini adalah jurnal-jurnal yang terkait dengan kepemimpinan perempuan dan modalitasnya. Yang pertama adalah jurnal Kepemimpinan Transformasional Perempuan dalam Organisasi Pemerintah. Pokok masalah dari jurnal ini adalah pokok masalah yang diangkat dalam jurnal ini adalah rendahnya representasi perempuan dalam posisi kepemimpinan di sektor pemerintahan dan bagaimana hal ini mempengaruhi efektivitas kebijakan publik. Dalam banyak kasus, perempuan di sektor pemerintahan menghadapi tantangan yang signifikan, termasuk bias gender dan kurangnya dukungan institusional. Jurnal ini mengeksplorasi bagaimana kepemimpinan transformasional perempuan dapat berperan dalam mengatasi tantangan ini dan meningkatkan kinerja organisasi pemerintah. Dan gagasan utama dari jurnal ini adalah bahwa kepemimpinan transformasional perempuan yang menekankan pada visi jangka panjang, motivasi intrinsik, dan pembangunan tim dapat membawa perubahan positif dalam organisasi pemerintah. Penelitian ini menunjukkan bahwa pimpinan perempuan seringkali lebih berorientasi pada perubahan dan inovasi yang penting dalam konteks reformasi birokrasi. Selain itu, gaya kepemimpinan yang inklusif dan kolaboratif dapat meningkatkan partisipasi dan keterlibatan pegawai yang pada gilirannya meningkatkan efektivitas kebijakan dan program pemerintah. Keunikan dari jurnal ini terletak pada fokusnya pada sektor pemerintahan yang seringkali kurang terwakili dalam studi kepemimpinan. Jurnal ini tidak hanya mengandalkan data statistik, tetapi juga wawancara mendalam dengan pemimpin perempuan di berbagai tingkatan pemerintahan. Lalu, jurnal kedua adalah kepemimpinan perempuan dalam dunia pendidikan, tantangan dan peluang. Pokok masalah yang diangkat dalam jurnal ini adalah kurangnya perempuan dalam posisi kepemimpinan di sektor pendidikan dan bagaimana hal ini mempengaruhi kualitas pendidikan. Karena meskipun perempuan seringkali mendominasi profesi pendidikan, mereka masih kurang terwakili di posisi kepemimpinan seperti kepala sekolah dan pengawas. Jurnal ini mengeksplorasi tantangan yang dihadapi oleh perempuan dalam mencapai posisi kepemimpinan di dunia pendidikan dan peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan representasi mereka. Lalu yang menjadi gagasan utama dari jurnal ini adalah bahwa kepemimpinan perempuan dalam pendidikan dapat membawa perspektif dan pendekatan yang berbeda dan meningkatkan kualitas pendidikan. Penelitian ini menunjukkan bahwa pemimpin perempuan itu cenderung lebih fokus pada kesejahteraan siswa dan pengembangan holistik. Selain itu, mereka seringkali terbuka terhadap metode pembelajaran inovatif dan inklusif. Jurnal ini mengusulkan bahwa dengan meningkatkan representasi perempuan dalam kepemimpinan pendidikan, maka akan menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan siswa dan masyarakat. Keunikan dari jurnal ini terletak pada pendekatannya yang holistik, menggabungkan analisis kualitatif dan kuantitatif untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kepemimpinan perempuan dalam pendidikan. Lalu ada jurnal yang berjudul Kepemimpinan Perempuan di Sektor Bisnis, Tantangan dan Keberhasilan, di mana pokok masalah yang diangkat dalam jurnal ini adalah tantangan yang dihadapi oleh perempuan dalam mencapai dan mempertahankan posisi kepemimpinan di sektor bisnis. Meskipun ada kemajuan dalam beberapa dekade terakhir, perempuan sayang masih kurang terwakili di posisi manajerial dan eksekutif. Gagasan utama dari jurnal ini adalah bahwa perempuan memiliki potensi besar untuk menjadi pemimpin yang efektif dari sektor bisnis. Penelitian ini menunjukkan bahwa perempuan cenderung lebih inklusif, kolaboratif, dan empatik dalam pendekatan kepemimpinan mereka. Dan gaya kepemimpinan ini dapat membantu tim yang lebih kuat dan meningkatkan kinerja dari organisasinya. Lalu keunikan dari jurnal ini terletak pada fokusnya, yaitu pada strategi praktis yang telah digunakan oleh perempuan untuk mencapai kesuksesannya di sektor bisnis. Jurnal ini mencakup studi kasus dari berbagai industri dan menyajikan wawancara dengan pemimpin perempuan yang telah berhasil mengatasi berbagai tantangan tersebut. Lalu jurnal yang keempat adalah peran kepemimpinan perempuan dalam pengembangan usaha kecil dan menengah, di mana pokok masalah yang diangkat dalam jurnal ini adalah bagaimana perempuan memimpin dan mengembangkan usaha kecil dan menengah atau UMKM
di tengah berbagai tantangan ekonomi dan sosial. Dan perempuan yang memimpin UKM ini seringkali menghadapi hambatan seperti keterbatasan atas akses terhadap modal, jaringan bisnis yang kurang berkembang, dan tanggung jawab ganda. Lalu gagasan utama dari jurnal ini adalah bahwa kepemimpinan perempuan dapat membawa keuntungan yang signifikan bagi pengembangan UKM, di mana perempuan seringkali lebih inovatif, responsif terhadap kebutuhan pasar yang dapat membantu UKM untuk tetap kompetitif. Keunikan dari jurnal ini terletak pada fokusnya, yaitu UKM yang merupakan tulang punggung ekonomi banyak negara. Jurnal ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif untuk memberikan wawasan yang mendalam mengenai kepemimpinan perempuan di sektor ini. Lalu yang kelima adalah kepemimpinan perempuan dalam sistem peradilan perspektif gender, di mana pokok masalah yang diangkat dalam jurnal ini adalah rendahnya representasi perempuan dalam posisi kepemimpinan di sistem peradilan dan bagaimana hal ini mempengaruhi keadilan gender. Lalu sistem peradilan yang didominasi oleh laki-laki seringkali kurang sensitif terhadap isu-isu gender dan hak-hak perempuan. Perempuan di posisi kepemimpinan dalam sistem peradilan dapat menghadapi tantangan seperti bisnis institusional, kurangnya dukungan dari rekan kerja. Jurnal ini juga mengeksplorasi bagaimana kepemimpinan perempuan dapat membantu mengatasi masalah-masalah ini dan mempromosikan keadilan yang lebih inklusif. Lalu gagasan utama dari jurnal ini adalah bahwa kepemimpinan perempuan dalam sistem peradilan dapat membawa perspektif dan pendekatan yang berbeda yang lebih sensitif terhadap isu-isu gender. Penelitian ini menunjukkan bahwa pemimpin perempuan seringkali lebih berfokus pada keadilan restoratif dan perlindungan hak minoritas. Selain itu, mereka cenderung lebih inklusif dan transparan dalam pengambilan keputusan. Jurnal ini juga mengusulkan bahwa dengan meningkatkan representasi perempuan dalam kepemimpinan peradilan, sistem peradilan dapat menjadi lebih adil dan responsif terhadap kebutuhan semua kelompok masyarakat. Keunikan dari jurnal ini terletak pada pendekatan yang komprehensif terhadap isu-isu gender dalam sistem peradilan. Jurnal ini tidak hanya menawarkan analisis teoritis, tetapi juga studi kasus dan wawancara dengan pemimpin perempuan dari berbagai tingkatan peradilan. Hal ini memberikan wawasan yang mendalam mengenai bagaimana perempuan dapat diimplementasikan dalam konteks yang sangat birokratis dan formal. Jurnal ini juga memberikan rekomendasi praktis bagi pembuat kebijakan yang ingin meningkatkan inklusivitas gender dalam sistem peradilan. Lalu jurnal ke-6 adalah kepemimpinan perempuan dalam politik lokal, studi kasus Indonesia. Di mana pokok masalah yang diangkat dalam jurnal ini adalah kurangnya representasi perempuan dalam posisi kepemimpinan politik lokal di Indonesia dan bagaimana hal ini mempengaruhi publik. Karena meskipun ada kemajuan dalam partisipasi politik perempuan, mereka masih menghadapi berbagai hambatan, termasuk diskriminasi gender, kurangnya dukungan dari partai politik, dan jurnal ini juga mengeksplorasi bagaimana perempuan dapat meningkatkan keterlibatan mereka dalam politik lokal dan mempengaruhi kebijakan yang lebih inklusif. Lalu gagasan utama dari jurnal ini adalah bahwa kepemimpinan perempuan dalam politik lokal dapat membawa signifikan dalam kebijakan publik. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa perempuan cenderung lebih fokus pada isu-isu seperti kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. Mereka juga lebih inklusif dan partisipatif dalam proses pengambilan keputusan. Jurnal ini juga mengusulkan bahwa dengan meningkatkan representasi perempuan dalam politik lokal, pemerintah daerah dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan mencapai pembangunan yang lebih berkelanjutan. Keunikan dari jurnal ini adalah terletak pada fokusnya, yaitu pada politik lokal di Indonesia yang seringkali kurang terwakil dalam studi kepemimpinan. Jurnal ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memberikan wawasan yang mendalam mengenai pengalaman perempuan dalam politik lokal. Selain itu, jurnal ini menyertakan studi kasus dari berbagai daerah di Indonesia untuk menunjukkan variasi dan tantangan yang dihadapi oleh perempuan di berbagai konteks politik. Jurnal ini juga menawarkan rekomendasi praktis bagi partai politik dan pembuat kebijakan yang ingin meningkatkan inklusivitas gender dalam politik lokal. Lalu yang ketujuh adalah jurnal yang berjudul Kepemimpinan Perempuan dalam Industri Teknologi, Inovasi, dan Tantangan. Pokok masalah yang diangkat dalam jurnal ini adalah kurangnya representatif perempuan dalam posisi kepemimpinan di industri teknologi dan bagaimana hal ini mempengaruhi inovasi dan perkembangan industri.
Dan gagasan utama dari jurnal ini adalah bahwa kepemimpinan perempuan dapat membawa perspektif dan pendekatan yang berbeda dan yang dapat mendorong inovasi dan dalam industri teknologi. Penelitian ini menunjukkan bahwa perempuan pemimpin cenderung lebih inklusif dan kolaboratif, yang dapat membantu menciptakan tim yang lebih kreatif dan produktif. Selain itu, mereka seringkali lebih responsif terhadap kebutuhan pasar yang beragam. Jurnal ini mengusulkan bahwa dengan meningkatkan representasi perempuan dalam kepemimpinan teknologi, industri dapat menjadi lebih inovatif dan kompetitif. Keunikan dari jurnal ini terletak pada fokusnya pada industri teknologi yang merupakan sektor yang sangat dinamis dan penting dalam ekonomi global. Lalu jurnal selanjutnya, jurnal ke-8 adalah jurnal yang berjudul Kepemimpinan Perempuan dalam Masyarakat Tradisional, Studi Etnografis, di mana pokok masalah yang diangkat dalam jurnal ini adalah bagaimana perempuan memimpin masyarakat tradisional yang seringkali memiliki struktur sosial patriarkial yang kuat, di mana masyarakat tradisional perempuan seringkali memiliki peran yang terbatas dalam pengambilan keputusan dan kepemimpinan. Jurnal ini mengeksplorasi bagaimana perempuan dalam masyarakat ini dapat mengambil peran kepemimpinan dan mengatasi hambatan-hambatan budaya dan sosial. Gagasan utama dari jurnal ini adalah bahwa kepemimpinan perempuan dalam masyarakat tradisional dapat membawa perubahan yang signifikan dalam struktur sosial dan budaya. Penelitian ini menunjukkan bahwa perempuan ini seringkali lebih fokus pada kesejahteraan komunitas dan pengembangan sosial. Mereka juga lebih inklusif dan partisipatif dalam pengambilan keputusan, dan hal ini dapat membantu menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Jurnal ini juga mengusulkan bahwa dengan mendukung kepemimpinan perempuan, masyarakat tradisional dapat mengalami transformasi sosial yang positif. Lalu keunikan dari jurnal ini terletak pada pendekatannya, yaitu dengan pendekatan etnografis yang memberikan wawasan yang mendalam mengenai pengalaman perempuan dalam kepemimpinan masyarakat tradisional. Jurnal ini tidak hanya menawarkan analisis teoritis, tetapi juga studi kasus dan wawancara dengan pemimpin perempuan dari berbagai komunitas tradisional. Hal ini memberikan gambaran yang sangat beragam dan mendetail mengenai bagaimana perempuan memimpin dan mempengaruhi perubahan sosial dalam konteks budaya dan yang kompleks. Lalu ada kepemimpinan perempuan dalam manajemen kesehatan, studi kasus di rumah sakit, di mana pokok masalah yang diangkat dalam jurnal ini adalah tantangan yang dihadapi oleh perempuan dalam posisi kepemimpinan di sektor kesehatan, khususnya di rumah sakit. Karena meskipun perempuan mendominasi profesi kesehatan, mereka masih kurang terwakili dalam posisi manajerial dan eksekutif. Dan ini juga karena adanya bias gender, kurangnya dukungan, ada beban kerja yang tinggi. Jurnal ini mengeksplorasi bagaimana perempuan dapat mengatasi tantangan ini dan memimpin dengan efektif di lingkungan rumah sakit. Dan gagasan utama dari jurnal ini adalah bagaimana kepemimpinan perempuan dapat membawa perubahan positif yang signifikan dalam manajemen kesehatan. Penelitian ini menunjukkan bahwa kepemimpinan perempuan cenderung lebih fokus pada kualitas pelayanan dan kesejahteraan pasien. Mereka juga lebih inklusif dan kolaboratif dalam pendekatan mereka. Keunikan dari jurnal ini terletak pada fokusnya, yaitu pada sektor kesehatan yang merupakan area penting dalam pelayanan publik. Jurnal ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif untuk memberikan wawasan yang mendalam mengenai kepemimpinan perempuan di rumah sakit. Selain itu, jurnal ini juga menyertakan studi kasus dari berbagai jenis rumah sakit, mulai dari rumah sakit umum, rumah sakit hingga rumah sakit spesialis, untuk menunjukkan bagaimana perempuan ini telah berhasil memimpin di berbagai konteks. Lalu yang kesembilan adalah kepemimpinan perempuan dalam manajemen lingkungan, tantangan dan peluang, di mana pokok masalah di jurnal ini adalah kurangnya representasi perempuan dalam posisi kepemimpinan di sektor lingkungan dan bagaimana hal ini mempengaruhi kebijakan oleh praktek manajemen lingkungan. Gagasan dari jurnal ini adalah bahwa kepemimpinan perempuan dapat membawa perspektif dan pendekatan yang berbeda yang dapat meningkatkan efektivitas manajemen lingkungan. Keunikan dari jurnal ini terletak pada fokusnya, yaitu sektor lingkungan yang merupakan area penting dalam pembangunan berkelanjutan.
Jurnal ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif untuk memberikan wawasan yang mendalam mengenai kepemimpinan perempuan di sektor ini. Lalu yang ke-10 adalah jurnal pengaruh kepemimpinan perempuan dalam penguatan komunitas lokal, di mana pokok masalah yang diangkat dalam jurnal ini adalah bagaimana kepemimpinan perempuan dapat mempengaruhi penguatan komunitas lokal, terutama di daerah pedesaan yang seringkali memiliki struktur sosial yang kaku dan patriarkial. Banyak komunitas lokal yang masih mendiskriminasi perempuan dalam peran kepemimpinan, yang mengakibatkan keterbatasan dalam pengembangan komunitas secara keseluruhan. Jurnal ini mengeksplorasi tantangan yang dihadapi oleh perempuan dalam mencapai dan mempertahankan posisi kepemimpinan di komunitas lokal. Gagasan utama dari jurnal ini adalah bahwa kepemimpinan perempuan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap penguatan komunitas lokal. Pemimpin perempuan seringkali membawa pendekatan yang lebih inklusif dan partisipatif, di mana ini dapat meningkatkan kohesi sosial dan partisipasi anggota komunitas dalam berbagai program pembangunan. Lalu keunikan dari jurnal ini adalah terletak pada pendekatan yang holistik dan menganalisis dampak kepemimpinan perempuan terhadap berbagai aspek kehidupan komunitas lokal, serta menyertakan wawancara dan studi kasus dari berbagai daerah pedesaan. Selain itu, jurnal ini memberikan rekomendasi praktis untuk organisasi dan pemerintah lokal yang ingin mendukung kepemimpinan perempuan di komunitas mereka. Lalu yang ke-11 adalah jurnal yang berjudul Strategi Komunikasi Kepemimpinan Perempuan dalam Organisasi, di mana pokok masalah yang diangkat dalam jurnal ini adalah bagaimana strategi komunikasi yang digunakan oleh kepemimpinan perempuan mempengaruhi efektivitas dan kepemimpinan mereka dalam organisasi. Gagasan utama dari jurnal ini adalah bahwa strategi komunikasi yang digunakan oleh pemimpin perempuan yang cenderung lebih empatik dan inklusif dapat meningkatkan keterlibatan dan motivasi karyawan. Keunikan jurnal ini terletak pada fokusnya pada aspek komunikasi dalam kepemimpinan perempuan yang seringkali kurang dibahas dalam literatur kepemimpinan. Lalu yang ke-12 adalah kepemimpinan perempuan dalam kesehatan mental karyawan, mana bahwa masalah yang diangkat jurnal ini adalah bagaimana kepemimpinan perempuan mempengaruhi kesehatan mental karyawan dan organisasi. Gagasan utama dari jurnal ini adalah bahwa kepemimpinan perempuan dapat memiliki dampak positif terhadap kesehatan mental karyawannya. Keunikannya adalah fokusnya pada hubungan antara kepemimpinan perempuan dan kesehatan mental karyawan. Lalu peran kepemimpinan perempuan dalam pembangunan berkelanjutan, di mana pokok masalah yang diangkat dalam jurnal ini adalah peran kepemimpinan perempuan dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs. Pembangunan berkelanjutan membutuhkan pendekatan inklusif dan partisipatif, dan perempuan dapat memainkan peran penting sebagai kunci dalam proses ini. Gagasan utama dari jurnal ini adalah bahwa kepemimpinan perempuan dapat membawa perspektif yang unik dan penting dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. Pemimpinan perempuan juga lebih inklusif dalam pengambilan keputusan, yang dapat membantu dalam menciptakan kebijakan lebih adil dan efektif. Keunikan dari jurnal ini terletak pada pendekatannya yang komprehensif terhadap kepemimpinan perempuan dan pembangunan berkelanjutan. Jurnal ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif serta menyatakan studi kasus dari berbagai proyek pembangunan. Lalu jurnal yang ke-14 adalah kepemimpinan perempuan dalam lembaga keuangan syariah, di mana pokok yang diangkat adalah tantangan dan peluang yang dihadapi oleh perempuan dalam posisi kepemimpinan di lembaga keuangan syariah. Karena meskipun prinsip keuangan syariah ini mendukung inklusivitas dan keadilan, perempuan masih kurang terwakili dalam posisi kepemimpinan di sektor ini. Faktor-faktor seperti norma budaya dan interpretasi agama seringkali menjadi hambatan bagi perempuan untuk mencapai posisi kepemimpinan. Dan gagasan utama dari jurnal ini adalah bahwa kepemimpinan perempuan dapat membawa perspektif yang unik dan penting dalam lembaga keuangan syariah. Penelitian ini menunjukkan bahwa kepemimpinan perempuan lebih cenderung memperhatikan isu-isu kesejahteraan sosial dan keadilan ekonomi. Lalu keunikan dari jurnal ini terletak pada fokusnya, yaitu pada lembaga keuangan syariah yang merupakan sektor yang unik dengan prinsip dan tantangan sendiri. Jurnal ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif untuk memberikan wawasan yang mendalam mengenai kepemimpinan perempuan di sektor ini. Jurnal ini juga menyertakan studi kasus dari berbagai lembaga keuangan syariah untuk
menunjukkan bagaimana perempuan telah berhasil memimpin dan mengimplementasikan praktik-praktik keuangan yang lebih inovatif. Jurnal ini juga memberikan rekomendasi praktis bagaimana lembaga keuangan syariah yang ingin meningkatkan inklusivitas gender dalam kepemimpinan mereka. Begitu saja penjelasan dari 14 jurnal mengenai kepemimpinan perempuan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.